itu kutu? Oh iya Kak, kutu itu yang ada di rambut itu ya, hewan yang ada di rambut yang bikin gatal ya. Nah ini Danis bersama teman-temannya. Siapa saja ya temannya ya? Ada Dita, ini Dita ya. Ini Nuno, ini Vito yang mana ya? Yang berambut ikan dan aku berambut lurus seperti Mama. Nah ini Danis ya, yang lurus ya. Yang lurus namanya Danis. Nah ketika di kelas, aduh Danis tiba-tiba, aduh kok gatel ya? Kenapa ya itu ya? Siapa yang pernah gatal rambutnya? Oh enggak pernah gatal ya? Ramas terus ya? Oh ramas terus ya? Aduh kok seret-seret, lupa terus ya. Nah terus teman-temannya bilang, kok berisik sih gitu ya. Teman-temanku menoleh, maaf katanya Danis ya. Danis malu, kok bapak garu-garu terus. Nah ini sampai tidur, Danis tidur keluar gitu terus. Kenapa ya ini ya? Kenapa ya Danis ya? Ada apa kok garu-garu terus? Nah katanya tidak hilang. Jadi Danis tidak bisa tidur, garu-garu terus. Nah ini sudah habis itu sekolah lagi ya Danis ya. Terus cerita ke temannya, teman-teman tadi malam aku nggak bisa tidur, kepalaku gatal terus. Nah teman-temannya ini asik main, malah Danis garu-garu terus ya, garu-garu terus. Nah terus habis itu istirahat sekolah. Nah ini teman-temannya ngapain? Temannya ini menggunting kertas. Nah besoknya ini temannya menggunting kertas. Kemudian Danisnya tertidur. Kok malah tidur di kelas ya Danis ya? Ya karena apa? Semalam tidak bisa tidur tadi malam karena garu-garu terus. Jadi paginya ketiduran. Habis itu dipanggil sama bu guru ya. Danis kenapa kamu kok tidur di kelas? Terus habis itu dipanggil orang tuanya disuruh ke sekolah ya. Tanyain, kenapa Danis kok nggak bisa tidur? Kok di kelas kok malah tidur? Nah terus habis itu mamanya minta maaf sama ibu guru ya, dan berjanji mencari tahu penyebabnya kenapa Danis kok garu-garu terus. Nah di rumah mamanya tanya sama Danis, kenapa kamu tidur di kelas? Danis bilang, aku ngantuk Ma. Memangnya kamu malam Danis tidak tidur? Nah, terus Danis bilang, setiap malam aku tidak bisa tidur Ma, karena aku gatal kepalanya. Nah, terus mamanya lihat apa? Dilihat kepalanya Danis ya. Dibilang, apa ini ya? Ya ampun Danis, ada kutu di kepalamu. Gitu ya mamanya ya. Nah terus mamanya lihat ini loh, ada telur-telur gitu ya. Telur-telur kutu di kepalanya Danis. Kutu gitu ya, Danis kaget ya. Buang kutunya, buang. Nah ini setelah beberapa menit ini Danisnya dikasih obat ya, obat apa? Penghilang kutu. Terus ini dibiarkan 5 menit dulu, dibungkus pakai handuk. Nah setelah 5 menit Danisnya apa ini? Keramas. Udah. Terus kemudian mamanya nyisiri rambut Danis ya. Rambutnya Danis disisiri. Pakai sisir apa ya ini ya? Sisir khusus untuk kutu ya. Namanya serit. Apa? Serit. Ya, jadi kutunya jatuh semua. Ini. Terus kemudian Danis apa ya ini ya? Danis rambutnya sudah wangi lagi, sudah tidak ada kutunya lagi. Setiap 2 bulan Mama juga mengantarku menyukur rambut. Jadi Danis ini dipotong rambutnya biar enggak banyak kutunya. Kalau anak cowok itu rambutnya
dagunya harus pendek ya. Kalau cewek nggak apa-apa panjang. Nah kemudian Dani sudah sembuh ya, ini ceweknya, ini cewek nggak apa-apa rambut panjang. Dani sudah sembuh, sudah nggak ada butuhnya lagi, ada dia lari-lari sama temennya, main lagi, nggak garuk-garuk terus ya. Jadi anak-anak harus apa? Harus rajin, keramas. Rajin keramas biar rambutnya enggak ada itu. Keramas setiap hari ya. Harimau warnanya apa? Di sini orange, ada yang warnanya atau tidak orange. Di sini ada cerita tentang harimau di dalam hutan. Harimau kecil bersama mamanya. Siapa yang mau dengar ceritanya? Suatu ketika anak harimau yang kecil itu suka sekali bermain seperti anak-anak ini suka bermain. Karena banyak bermain, berlari. Kalau harimau itu hidupnya di mana? Di hutan. Di hutan itu bermain. Bermain apa? Bermain rumput-rumput, bermain tanah. Akhirnya apa? Badannya kotor. Tetapi setiap diajak mandi tidak mau. Wah, jadi kotor. Siapa yang belum mandi? Semuanya kotor, penuh lumpur. Coklat. Jadi badannya coklat semua, nggak kelihatan seperti harimau. Seperti apa jadinya lumpur? Karena ikut main si monyet, mainan sendiri, kemudian mainan bersama siapa? Sang gajah dan anaknya yang sedang bermain lumpur. Iya, padahal si anak gajah setelah bermain lumpur sama mamanya diajak
menceritakan sebuah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Juga di sini ada dua cerita. Dalam sini ada dua cerita. Yang satu tentang semut dan belalang, yang kedua tentang singa dan 3 ekor lembu. Nah, maju semua. Nah, ada dua cerita. Dengarkan dulu ya. Pertama kita akan berceritakan tentang semut dan belalang. Nah, di sini di suatu hari ada sekelompok semut dan sekelompok belalang. Pada saat musim panas tiba, semut-semut sibuk bekerja. Bekerja apa? Mencari makan. Dikumpulkan di lubangnya sana, di rumahnya. Nah, mereka menggotong karung berisi makanan. Nah, mereka menggotong karung yang berisi makanan untuk disimpan di rumahnya. Mengumpulkannya banyak sekali. Iya, sambil bersemangat. Nah, bersemangat sambil menyanyi-nyanyi. Sedangkan di kelompok sana ada sekelompok belalang menyanyi-nyanyi. Menyanyi-nyanyi terus mereka tidak mau bekerja, tidak mau mencari makan selama musim panas. Nah, selama musim panas yang sebelah sini bernyanyi-nyanyi, yang sebelah sini mencari makan. Bekerja bergotong royong, bersama-sama mencari makanan terus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan di rumahnya. Sesudah itu si semut langsung bertanya, "Para belalang, kenapa kalian kok bernyanyi-nyanyi aja? Menyanyi-nyanyi senang sekali. Ini musim panas. Ayo kita cari makan. Kita kumpulkan." Katanya belalang, "Ngapain? Tidak mau cari makan. Musim panas kan musimnya bersenang-senang. Tidak ada hujan. Semuanya bisa main di luar. Lah kenapa kok aku harus kerja cari makan? Ngapain juga aku mau cari makan? Aku mau bersenang-senang, aku mau bermain-main. Kenapa sih kok buru-buru cari makan?" Nah, makanya itu. Nah, sesudah itu, ini ternyata kalau kalian tidak mau mencari makan sekarang, nanti kalau waktunya musim dingin kalian tidak akan ada makanan. Semutnya bilang gitu. Kalau kalian tidak ada makanan, kalian akan kelaparan. Musim dingin tiba. Nah, musim dingin tiba. Dingin sekali. Ternyata si semutnya semuanya di rumahnya masing-masing punya banyak makanan apa tidak? Punya banyak makanan. Sedangkan para belalang tidak punya. Mereka kedinginan, tidak punya makanan. Terus akhirnya si belalang pergi ke rumahnya para semut. Di rumahnya para semut, belalangnya ngintip dari jendela. Banyak makanan di sana. Aku lapar. Kalau semut senang-senang banyak makanan, aku kasih deh. Katanya, nah, yang salah siapa? Belalangnya. Nah, akhirnya para belalangnya ketok pintu. Permisi, selamat malam, assalamualaikum, permisi. Akhirnya semutnya membukakan pintu. Loh, Pak Belalang, ada apa kok kesini? Semut, mohon maaf, apa boleh aku minta makanannya? Gitu. Semutnya kira-kira kasih pada? Kasih, tapi dengan syarat. Terus hanya gini, silakan masuk dulu Pak, silakan masuk dulu. Nah, setelah masuk, kalau disuruh masuk, setelah masuk akhirnya masuk, Pak Belalangnya masuk. Mari, silakan duduk. Ayo makan Pak, makan. Diajak makan. Nah, setelah diajak makan, kok jadi banteng? Makan sama Pak Semutnya sambil diberi nasihat.
Makanya Pak Belalang, kalau waktunya musim panas, mari kita mencari makan, mengumpulkan makan, dikumpulkan di rumah kita masing-masing supaya kita mempunyai persediaan makanan untuk musim dingin. Musim dingin, Mas Galen. Nah, untuk musim dingin, jadi kita tidak akan kelaparan selama musim dingin. Kita punya banyak makanan. Bagaimana Pak Belalang? Setuju? Setuju. Pak Semut, aku mau ikut. Nanti pas musim panas lagi aku ikut ya, cari makan ya gitu. Kita kumpulkan sama-sama. Nah, itu adalah ceritanya Pak Semut dan Pak Belalang.